Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Askayanisa Sopyan dari kelompok 3 dan rekan saya Amanda Veronisa, Laura Neva Elizabeth, Kenanga Aulia, Nadila Rizkyawati, dan Regisa Akbila Tilawah ingin memaparkan mengenai workbook proses manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 pada RSUD Dr. Suwardi. Materi yang akan dibahas mengenai konteks internal dan eksternal, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengakuan risiko, pemantauan dan tinjauan, serta komunikasi dan konsultasi. Baik, di sini terdapat konteks internal dan eksternal. RSUD Dr. Muwardi merupakan rumah sakit kelas A milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Surakarta dan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik. RSUD Dr. Muwardi mempunyai visi yaitu rumah sakit terkemuka berkelas dunia. Visi tersebut ditempuh melalui dua misi. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan yang akan dicapai RSUD Dr. Muwardi dalam mewujudkan misinya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun sasaran strateginya yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian. Untuk mencapai sasaran tersebut, RSUD Dr. Muwardi akan menghadapi berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran inilah yang disebut dengan resiko. Apabila RSUD Dr. Muwardi tidak dapat mengelola resiko tersebut, maka dapat dipastikan RSUD Dr. Muwardi tidak akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maka dari itu, RSUD Dr. Muwardi dituntut untuk dapat mengelola resiko yang ada secara terintegrasi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan analisis resiko. Di sini terdapat dua kategori resiko, yaitu resiko keuangan dan juga resiko operasional. Risiko keuangan adalah resiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Risiko operasional adalah suatu kondisi tidak terduga yang bisa terjadi saat sedang menjalankan bisnis. Selanjutnya, ada selera resiko, yang merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu resiko perlu ditangani atau tidak. Selera resiko mencerminkan bagaimana rumah sakit menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan resiko. Ada kriteria kemungkinan. Kriteria kemungkinan memiliki 5 skala, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Skala sangat rendah memiliki frekuensi lebih dari 5 tahun berkali. Dengan keterangan peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa dengan presentasi 0-10%. Dan 2 sangat rendah, 2-5 tahun per kali dengan peristiwa diharapkan tidak terjadi, presentasi lebih dari 10-30%. Yang ketiga, sedang, 1-2 tahun per kali dengan peristiwa kadang bisa terjadi dengan presentasi lebih dari 30-50%. Yang keempat, tinggi, beberapa kali per tahun. Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi, presentasi lebih dari 50-90% kegiatan dalam satu periode. Yang kelima, sangat tinggi, tiap minggu per kali, dengan peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi. Presentasi lebih dari 90% dalam satu periode. Yang selanjutnya ada kriteria dampak, yaitu ada 5 skala. Yang pertama sangat rendah, yang kedua rendah, yang ketiga sedang, yang keempat tinggi, dan kelima sangat tinggi. Untuk skala sangat rendah, yaitu deviasi dari dampak keuangan kurang dari 3% anggaran. Yang kedua rendah, deviasi dari dampak keuangan lebih dari 3-5% anggaran. Yang ketiga, sedang, deviasi dari dampak keuangan lebih dari 5-8% anggaran. Yang keempat, tinggi, deviasi dari dampak keuangan lebih dari 8-12% anggaran. Lalu yang sangat tinggi, deviasi dari dampak keuangan lebih dari 12% anggaran. Selanjutnya, ada
Risiko 2, dampak yang kedua yaitu skala pertama sangat rendah, deviasi dari penundaan pelayanan 1 hari kerja terhenti lebih dari 1 jam. Yang kedua, rendah, deviasi dari penundaan pelayanan 1-2 hari kerja terhenti lebih dari 8 jam. Yang ketiga, deviasi dari penundaan pelayanan 2-3 hari kerja terhenti lebih dari 1 hari. Yang keempat, tinggi, deviasi dari penundaan pelayanan 3-5 hari kerja terhenti lebih dari 1 minggu. Yang kelima sangat tinggi, yaitu deviasi dari penundaan pelayanan 5 hari kerja terhenti permanen. Baik, di sini selanjutnya evaluasi resiko. Evaluasi dan total exposure resiko terdapat 2 tabel, yaitu peristiwa resiko dan peta resiko. Dalam peristiwa resiko terdapat resiko keuangan dan resiko operasional. Resiko keuangan, efektivitas kendalinya tidak efektif dengan dampak 4, kemungkinan 3, dan total exposure 12 yang dihasilkan dari dampak dikalikan kemungkinan yang menunjukkan tingkat resikonya itu high. Lalu resiko operasional, efektivitas kendalinya tidak efektif dengan dampak 3, kemungkinan 3 dengan total exposure 9, tingkat resikonya di middle. Lalu ada peta risiko, bisa dilihat bahwa peta risiko ini menampilkan 3 warna yang berbeda, yaitu ada green untuk low, orange untuk middle, dan red untuk high. Jika dilihat dari total exposure-nya, resiko keuangan dengan total exposure 12 menunjukkan bahwa tingkat resikonya berada di posisi warna merah atau tinggi. Lalu untuk resiko operasional dengan total exposure 9 menunjukkan tingkat resikonya di middle. Selanjutnya ada pemeringkatan peristiwa risiko. Risiko 1 dengan exposure 12, pembengkakan terhadap pendapatan belanja rumah sakit. Dan yang kedua ada risiko dengan exposure 9, kesalahan manusia dan kegagalan sistem rumah sakit. Dapat dilihat juga ada tabel rencana perlakuan risiko dan penilaian kembali terhadap exposure risiko setelah dilakukan rencana pengendalian. Risiko yang pertama dengan exposure risiko besarnya poin 4, 3, dan 12, evaluasi risikonya adalah turunkan. Prioritas risikonya 1, rencana perlakuan risikonya adalah membentuk dan mengembangkan R&D agar dapat melakukan research teknologi secara masif. Setelah dilakukan rencana perlakuan, maka nilai exposure risikonya menjadi 2, 2, dan 4. Risiko yang kedua itu dengan poin 3, 39, evaluasi risikonya adalah turunkan, prioritas risikonya adalah 2. Rencana perlakuan risikonya adalah membentuk bagian compliance untuk memastikan karyawan perusahaan patuh terhadap peraturan dan membuat langkah pemeliharaan teknologi. Setelah dilakukan rencana perlakuan risiko tersebut, exposure risikonya menjadi 3, 4, dan 12. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada materi pemantauan dan juga tinjauan. Untuk pemantauan dan juga tinjauan yang dilakukan, di sini kami memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu menentukan pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, media pemantauan dan media yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu frekuensi pemantauan dan tinjauan yang akan dilaksanakan. Dapat dilihat dari tabel hasil analisis kami. Untuk resiko pertama, di sini kami melaksanakan rencana perlakuan dengan membentuk dan mengembangkan R&D agar dapat melakukan research teknologi secara masif. Lalu pemantauan dan kajiannya dilakukan oleh Direktur Utama, pemantauan dan kajian terkait proses dan hasil research, dan juga pengawas internal pemerintah. Frekuensi pemantauannya secara bulanan, dan frekuensi pelaporannya secara 3 bulanan. Selanjutnya untuk resiko kedua, di sini membentuk bagian compliance untuk memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan dan membuat langkah pemeliharaan teknologi. Pemantauan dan kajiannya dilakukan oleh Direktur Utama, pemantauan dan kajian terkait aktivitas bisnis perusahaan, dan juga pengawas internal pemerintah. Frekuensi pemantauannya secara bulanan dan frekuensi pelaporannya juga secara bulanan. Dan yang terakhir ada media yang digunakan. Di sini kami menganalisis bahwa dari 2 resiko tersebut, media yang digunakan bisa melalui meeting. Dan untuk materi yang terakhir ada materi mengenai komunikasi dan juga konsultasi. Untuk komunikasi dan konsultasi sendiri, di sini kami menggunakan analisis RACI
atau singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan juga inform. Untuk responsible sendiri merupakan golongan orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Lalu accountable merupakan golongan orang yang harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Lalu ada consulted atau golongan orang yang mereka telah ahli di bidangnya. Karena biasanya golongan-golongan consulted ini merupakan orang yang berperan sangat penting dan sangat diperlukan agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada inform, yaitu golongan orang atau anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh tim, harus selalu diberitahukan kepada seseorang yang masuk dalam golongan ini. Dapat dilihat dari tabel mengenai analisis RACI terhadap resiko pertama dan juga resiko kedua. Untuk resiko pertama sendiri, di sini kami menentukan 4 stakeholder. Yang pertama yaitu pengawas internal pemerintah sebagai inform. Yang kedua ada direktur utama sebagai responsible, accountable, consulted, dan juga inform. Lalu yang ketiga ada direksi keuangan sebagai accountable, consulted, dan juga inform. Dan yang terakhir ada manajemen keuangan sebagai inform. Untuk resiko kedua, di sini kami menentukan 4 stakeholder juga. Yang pertama ada direktur utama sebagai responsible, accountable, consultant, dan juga inform. Ada HR sebagai consultant dan juga inform. Ada manajer SDM sebagai consultant dan juga teknisi di bidang IT sebagai responsible, accountable, consultant, dan juga inform. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.